Bab 883. Mengalami kerugian lagi. Cepat, cepat, untuk apa kalian masih berdiri diam? Melihat Bloodfold yang marah, para panglima tidak berani menunda lagi, dan segera terbang keluar dari gunung satu demi satu. Bam! Gemuruh. Segera, pasukan Aula cabang ke-9 Istana Haus Darah bergegas keluar dari puncak pegunungan neraka seperti hitam naga berwarna hitam, menargetkan kota kuno neraka, untuk mengejar keluarga bangsawan Hautian. Mereka harus menggunakan formasi teleportasi di sana. Setelah ini, dunia yang baru saja tenang tidak lama, menjadi meriah kembali. Di sini, di kota kuno Real Dragon, sebagian besar orang dari keluarga bangsawan Hautian telah berteleportasi ke kota kuno Nanya. Di atas langit ilusi kota kuno, Harley Ye yang bertopeng berdiri di sana dengan tenang, seperti monumen, memandang ke segala arah dengan mata tajam, selalu siap menghadapi keadaan darurat. Chen Ye, sebuah suara wanita terdengar dari belakang, tetapi bukan milik Azula Hautian mereka, tetapi istri Andrian Hautian, Salihua. Mendengar panggilan Salihua, Harley Ye menarik pandangannya dan menunjukkan senyum sopan. Terima kasih, kamu telah kembali untuk menyelamatkan kami. Salihua maju selangkah, niat berterima kasihnya terlihat tulus. Masalah ini disebabkan karena aku, senior, tidak perlu terlalu segan. Harley Ye mengarahkan pandangannya pada langit ilusi lagi. Dia masih belum sepenuhnya menerima keluarga bangsawan Hautian. Gumam Salihua dalam hatinya, terutama ketika dia mendengar bahwa Harley Ye menggunakan gelar senior untuk memanggilnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah diam-diam. Karena jika menurut pangkat keluarga, Harley Ye seharusnya memanggilnya bibi. Kenyataan, pria muda berambut putih yang mengenakan topeng di depannya ini masih memiliki dendam terhadap keluarga bangsawan Hautian mereka. Untuk beberapa saat, keduanya terdiam sama-sama. Beberapa saat kemudian, Salihua memandang Harley Ye, Chen Ye, tentang ibumu. Senior, itu sudah peristiwa lama. Harley Ye segera berkata, memotong kata-kata Salihua. Tidak peduli apapun, keluarga bangsawan Hautian telah mengecewakan ibumu. Salihua menarik napas dalam-dalam, meskipun Harley Ye tidak mau menyebutkan masalah ini lagi, tapi dia masih menyebutkannya, karena ini adalah sebuah simpul di hati, yang pada akhirnya masih harus dibuka. Tidak ada yang mengecewakan siapapun, itu hanya ibuku yang terlalu bernasib buruk. Harley Ye tersenyum ironis, dan nadanya sedikit lebih dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, tangan Salihua di dalam lengan bajunya secara tak terkendali mengepal erat. Dia mendesah lagi di dalam hatinya. Dia ingin membantu Harley Ye membuka simpul dalam hatinya, tapi dia masih terlalu meremehkan temperamen Harley Ye. Dalam diam, dia perlahan berbalik dan turun dari langit ilusi. Begitu dia pergi, sebuah kilatan melintas di mata Harley Ye, yang kemudian menatap arah dunia hampa. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya, tapi dia sepertinya dapat melihat pasukan yang seperti naga berwarna hitam itu. Bam! Segera, terdengar suara gemuruh mengerikan di langit yang jauh, yang bisa terdengar dari jarak yang begitu jauh. Mereka telah mengejar ke sini. Mendengar suara itu, Marco Hautian dan yang lainnya melangkah ke langit ilusi. Mereka juga menatap langit yang jauh seperti Harley Ye. Tubuh inkarnasi telah menghancurkan formasi teleportasi, kata Harley Ye dengan pelan. Jarak antara kota kuno neraka dan kota kuno Real Dragon lebih dari 30.000 mil. Tanpa formasi teleportasi, mereka tidak mungkin tiba dalam waktu singkat. Tetapi tidak boleh mengesampingkan kemungkinan bahwa pasukan Istana Haus Darah akan datang dari tempat lain. Harley Ye menarik napas panjang, keberadaan kita telah terungkap,
dan Istana Haus Darah tidak akan membiarkan keluarga bangsawan Hao Tian pergi begitu saja, jadi di depan kita pasti ada halangan. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang langsung menjadi jelek. Ketika mereka mengungsi sebelumnya, meski kecepatannya lambat, namun Istana Haus Darah tidak mengetahui keberadaan mereka. Tapi sekarang berbeda, keberadaan mereka terungkap, dan target pasukan Istana Haus Darah jelas. Begitu ada target, kecepatan pasukan Istana Haus Darah akan sangatlah cepat. Ada banyak kota kuno di Beichu, dan formasi teleportasi juga ada di mana-mana. Itu hanya masalah waktu bagi Istana Haus Darah tiba. Jalan. Ketika semua orang sedang merenung, Harley Ye sudah duluan berbalik dan terbang ke formasi teleportasi seperti sebuah kilatan. Di belakangnya, Andrian Hao Tian dan yang lainnya melirik sekilas ke langit yang jauh, lalu terbang ke formasi teleportasi juga. Bajingan, bajingan. Di sisi lain, di pegunungan penuh dengan teriakan marah dari Bloodfall. Baru tadi, mereka yang masih berteleportasi dengan formasi teleportasi, sekali lagi menemui ambruknya lorong ruang hampa lagi. Lagi, mengapa menggunakan kata lagi? Itu semua karena mereka telah terjebak sekali sebelumnya. Di dalam gerbang teleportasi keluarga bangsawan Hao Tian, aula cabang ke-9 mereka telah menderita kerugian besar, dan orang-orang di bawah alam Kongming hampir semua terkubur di celah ruang hampa. Dia adalah penguasa satu balai, dan dia telah berada di medan perang untuk waktu yang lama, tetapi dia telah mengalami kesalahan tingkat rendah seperti ini sebanyak 2 kali berturut-turut dalam 3 hari, membuatnya yang sudah marah, hampir berubah menjadi seekor iblis gila. Ketua Aula, mari kita melewati kota kuno lain saja. Seorang panglima yang tampak sengsara terlatih-tatih ke arahnya. Formasi teleportasi di kota kuno neraka telah hancur. Formasi teleportasi di kota kuno Real Dragon juga pasti akan dihancurkan. Dan formasi teleportasi di kota kuno Nanyang berikutnya juga sama akan dihancurkan. Ini jaraknya 90.000 mil, sulit bagi kita untuk mengejar mereka dengan hanya terbang. Oleh karena itu, jika kita ingin mengejar mereka dalam waktu singkat, kita harus mencari kota kuno lainnya yang terdapat formasi teleportasi untuk terus berteleportasi. Dibandingkan dengan terbang, formasi teleportasi masih lebih cepat. Selain kota kuno Real Dragon, di mana tempat terdekat dari sini? Tanya Bloodfall dengan ekspresi muram. Kota kuno Tianzang hampir 60.000 km jauhnya dari sini. Panglima itu segera berkata, bawahan telah menyelidiki, dan mengetahui bahwa formasi teleportasi di sana masih utuh. Kumpulkan pasukan dan pergi ke kota kuno Tianzang. Bloodfall segera memerintahkan, juga, kirim pesan ke markas Istana Haus Darah. Kita perlu bala bantuan untuk menghentikan keluarga bangsawan Hao Tian. Dimengerti. Di sini, Harley Ye dan yang lainnya sudah tiba di formasi teleportasi di kota kuno Nanyang, dan orang-orang dari keluarga bangsawan Hao Tian yang tiba lebih dulu sudah berteleportasi secara berkelompok. Begitu mendarat, Harley Ye langsung membentangkan sebuah peta besar, matanya menyipit dan melirik ke setiap tempat di peta. Bos, jika ada yang perlu aku lakukan, katakan saja. Tubuh inkarnasi menggosok tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan. Aku sangat pandai menjebak orang. Di sini, kota kuno Tianzang. Harley Ye menunjuk ke suatu tempat di peta. Hancurkan formasi teleportasi di sana untukku bagaimanapun caranya. Bertindak sekarang juga. Baik. Tubuh inkarnasi Harley Ye tidak menunda sama sekali, dan menghilang dalam sekejap mata. Apakah kamu takut Bloodfall dan yang lainnya akan memutar ke kota kuno Tianzang untuk menggunakan formasi teleportasi? Betapa cerdiknya para lelaki tua ini, dan mereka langsung menyadari niat Harley Ye. Karena pernah mengalami kerugian sekali dan tertipu 2 kali,
pada ketiga kalinya mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dibandingkan dengan terbang, formasi teleportasi masih lebih cepat. Harley Ye mengangguk ringan. Selama formasi teleportasi di kota kuno Tianzang dihancurkan, mereka tidak akan bisa mengejar kita dalam waktu singkat. Kemudian, kita hanya perlu menangani penyerangan dari depan. Jika kita bergegas melewati, kita akan mencapai kebebasan. Kamu ini jago dalam banyak hal. Marco Haotian memujinya. Terlalu banyak perang yang telah aku alami, jadi tentunya aku jago banyak hal, kata Harley Ye, lalu berbalik dan pergi. Di belakangnya, semua orang terdiam, dan tatapan mereka yang menatap Harley Ye sedikit berbeda. Perang, memang perang. Pemuda berusia 20 tahun ini memang lebih menakjubkan dari yang mereka bayangkan. Kecerdikannya membuat mereka malu. Pantas saja Harley Ye dapat menyatukan Nancu dalam waktu kurang dari setahun. Bersambung. Bab 884, Pasukan bekerja sama bertarung. Hais. Melihat sosok punggung Harley Ye, semua orang mendesah di hati mereka. Terutama Andrian Haotian, dia mengepalkan tangannya yang berada di dalam lengan baju. Meskipun Harley Ye hanya berbicara dengan acuh tak acuh, tapi dia dapat membayangkan betapa banyaknya penderitaan yang telah dialami selama bertahun-tahun ini. Di sini, Harley Ye sudah menghentikan langkahnya. Dia menemukan sebuah tangga batu, lalu duduk di sana sambil minum anggur beralkohol tinggi dengan tenang. Di tempat tidak jauh darinya, Azula Haotian maju selangkah ke depan, tapi dia akhirnya hanya mengerutkan bibirnya sedikit dan tidak berjalan dekat. Tetapi, dia sih tidak berjalan mendekat, tapi kedua adik perempuannya, Stephanie Haotian dan Stella Haotian, malah berjalan langsung ke depan Harley Ye sambil tersenyum, yang jauh bersikap terbuka daripada Azula Haotian. Nah, ini untukmu. Stephanie Haotian menyerahkan jimat spiritual dengan tali merah kepada Harley Ye, jimat pelindung keamanan, untuk melindungi keamananmu. Terima kasih. Harley Ye tertegun sejenak, tetapi masih mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Stella Haotian di samping dengan sadar duduk di samping Harley Ye, menopang dagunya dengan kedua tangannya, dan berkedip pada Harley Ye. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kamu sangat mudah didekati, tetapi sekarang kamu tampak sangat berkarakter dingin. Itu karena kamu tidak sepenuhnya mengenalku. Tapi kenapa aku pernah mendengar bahwa kamu telah mengintip kakak kami ketika dia sedang mandi? Sebuah kalimat dari Stella Haotian ini membuat Harley Ye terbatuk dan memuntahkan semua minuman alkohol yang baru saja diminumnya. Pernah terjadi hal seperti itu. Stephanie Haotian tertegun sejenak, lalu menatap Harley Ye dengan tatapan aneh. Stella, jangan bicara omong kosong. Azula Haotian tiba-tiba muncul, pipinya memerah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyeret Stella Haotian pergi, bersama dengan Stephanie Haotian juga, yang sedang bergosip. Sementara untuk salihua mereka, ekspresi mereka secara kolektif menjadi luar biasa kaya. Jika Stella Haotian tidak mengatakannya, mereka bahkan tidak tahu bahwa ternyata telah terjadi cerita seperti ini. Di mata banyak mata, ekspresi Harley Ye sedikit tak tertahankan. Untung saja dia telah memakai topeng, kalau tidak dia akan sangat canggung. Kesalahpahaman mutlak. Harley Ye menggosok alisnya dengan keras. Meskipun dia tidak terlalu tahu malu, tapi dia masih mengerti etika paling dasar. Sedangkan untuk hal mengapa akan terjadi hal canggung seperti itu malam itu mungkin harus dicerita dengan panjang.
Langit malam hari gelap dan berangin. Sebuah embusan angin sedingin es menerpa aula utama istana Haus Darah, dan berubah menjadi sebuah sosok berbaju hitam. Jika dilihat lebih dekat, bukankah itu Win Shadow? Beri hormat Pat Ketua Aula. Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu kembali? Kata Yamasiksi dengan santai. Aku telah mendengarnya sedikit dari orang lain, bahwa bayangan dewa sedang menyelidiki. Bagaimana dengan pihak Bloodfall? Kudengar kalian memblokir keluarga bangsawan Haotian di pegunungan neraka. Kabar telah bocor. Win Shadow berkata dengan ringan, pada saat ini, Ketua Aula Bloodfall seharusnya sedang dalam perjalanan untuk memburu keluarga bangsawan Haotian. Aku benar-benar terlalu memandang tinggi pada Bloodfall. Wajah Yamasiksi tiba-tiba menjadi muram. Masalah sepele seperti ini bisa-bisanya berlarut-larut begitu lama. Aku benar-benar ragu apakah dia mampu menduduki posisi ketua aula cabang ke-9. Ada banyak variabel yang terjadi, dan itu tidak semua disalahkan kepada ketua aula Bloodfall. Sudahlah, pergi menyelidiki yang harus kamu selidiki saja. Yamasiksi melambaikan tangannya dengan pelan. Untuk pihak Bloodfall, aku akan mengirim pasukan untuk membantunya. Cepat, cepat. Dengan suara tergesa-gesa, keluarga bangsawan Haotian, yang semuanya telah berteleportasi dengan sukses, terbang keluar dari kota kuno Nanyang secara berkelompok. Perlu dikatakan bahwa meskipun keluarga bangsawan Haotian adalah pihak yang melarikan diri, tapi mereka juga punya pasukan kultivator, dan formasi mereka juga sangat besar. Mereka semua tampak seperti lautan berwarna hitam, dan menekan langit ilusi hingga bergemuruh. Selalu siap untuk pertempuran. Suara milik Harley yang terbang di paling depan menyebar ke telinga semua orang keluarga bangsawan Haotian. Selalu bersiap. Mata Marco Haotian berkedip, dan auranya sudah semakin melonjak selama dia melakukan penerbangan. Tidak hanya dia, tapi aura seluruh keluarga bangsawan Haotian juga meningkat pesat. Dalam beberapa hari ini, mereka seperti tikus yang menyeberang jalan, selalu berhati-hati, tidak bisa melawan dan hanya bisa melarikan diri, jadi darah mereka sudah mendidih sejak lama. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya melihat sebuah pegunungan megah di kejauhan, yaitu Pegunungan Xingtian. Sama seperti Pegunungan Neraka, Pegunungan Xingtian juga merupakan barisan pegunungan yang memisahkan dunia kultivator dan dunia awam. Bedanya adalah Pegunungan Xingtian lebih luas lagi, dan kedalamannya bahkan lebih dari 90.000 mil. Setelah menyeberangi gunung ini, akan mencapai dunia awam. Marco Haotian menarik napas dalam-dalam. Bam, boom. Begitu kata-kata Marco Haotian berakhir, suara meledak di Pegunungan Xingtian terdengar terus-menerus, ruang hampa terbelah, dan sosok-sosok hitam bergegas keluar dengan bentuk rombongan demi rombongan. Dilihat dari bendera perang mereka, mereka seharusnya pasukan jalan utama dari aula cabang ke-8. Keluarga bangsawan Haotian, kemana masih bisa kalian pergi? Segera, seorang lelaki berzirah darah berteriak keras, dan suaranya bergema seperti guntur. Bergegas, bergegas. Suara Harley dan Andrian Haotian bergema hampir bersamaan. Krang, krang. Diikuti dengan suara berdentangnya pedang pembunuh, Harley dan Andrian Haotian yang paling depan telah mengeluarkan pedang pembunuh mereka hampir bersamaan, dan keduanya seperti dua bintang yang mempesona, menerangi jalan ke depan untuk keluarga bangsawan Haotian di hari yang gelap. Yang satunya adalah kepala keluarga bangsawan Haotian, dan yang satunya lagi adalah penguasa muda dari keluarga bangsawan Haotian. Mereka bergegas di paling depan untuk membersihkan jalan, menyebabkan pasukan di belakang keluarga bangsawan Haotian langsung memiliki niat bertarung yang setinggi langit, dan menyerbu datang dengan seperti ombak. Melihat ini, lelaki berzirah darah itu tiba-tiba mengubah ekspresi.
Dia hanya seorang panglima garis depan dari aula cabang ke-8 Istana Haus Darah, dan yang dipimpin juga hanya pasukan jalan utama dari aula cabang ke-8. Dibandingkan dengan keluarga bangsawan Haotian, kekuatan tempur mereka jauh lebih buruk. Apalagi mereka baru tiba, dan belum sempat menyusun formasi pembunuhan dan jebakan, bahkan belum mengambil pijakan dengan kokoh. Namun keluarga bangsawan Haotian sudah menyerbu ke arah mereka dengan seperti ombak besar. Bagaimana mereka dapat menahannya? Dibandingkan dengan dia, Harley Ye dan Andrian Haotian mengetahuinya lebih jelas. Jika lawannya adalah pasukan satu balai, tentu saja mereka harus menimbangnya terlalu dahulu, tetapi lawan mereka hanyalah pasukan jalan utama dari aula cabang ke-8. Keluarga bangsawan Haotian tentunya memiliki kekuatan mutlak untuk menindas mereka. Selain itu, pihak lain baru saja tiba, dan fondasi formasi pihak lain juga belum stabil, sehingga mereka melakukan serangan sengit seperti guntur. Lepaskan panahnya. Di bawah krisis, Panglima berzirah darah itu tanpa sadar mengangkat pedang pembunuhnya dan menunjuk ke sisi yang berlawanan. Segera, panah pembunuh jatuh seperti hujan. Setiap dari panah telah membawa kekuatan spiritual dan melesat langsung ke seberang. Melihat ini, pikiran Harley Ye bergerak. Bejana ilahi zaman keos dan peta 9 negara langit misteri terbang keluar dari tengah kedua alisnya hampir secara bersamaan. Selain itu, Harley Ye masih mengeluarkan ratusan senjata spiritual pada saat yang sama, yang masing-masing kuat dan menyinarkan berbagai cahaya ilahi dengan warna berbeda, seperti bintang yang menyilaukan dan menerangi dunia yang gelap. Tubuh ilahi luar inkarnasi, buka. Setelah teriakan pelan dari Harley Ye, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sebuah dunia ilusi yang luas terbuka lebar, yang ukurannya sebesar ratusan meter. Ini adalah tubuh ilahi luar inkarnasinya, merupakan sebuah dunia yang seolah-olah nyata. Ada matahari yang terik, ada bulan yang redup, dan bintang-bintang besar, dan sungai besar serta gunung-gunung. Apa itu? Melihat adegan yang begitu luar biasa, pasukan Istana Haus Darah di seberang tertegun secara kolektif. Pups, pops, pups. Ketika mereka tercengang, hujan panah di langit berubah menjadi serpihan abu terbang, yang semuanya dihancurkan oleh bejana ilahi zaman keos, peta 9 negara langit misteri, serta banyak senjata spiritual dan tubuh ilahi luar inkarnasi milik Harley Ye. Bunuh. Setelah berhasil memblokir serangan pertama dari lawan, seluruh pasukan keluarga bangsawan Haotian bergegas mendekat secara langsung. Selesaikan pertarungan secepat mungkin. Harley Ye bergegas maju dengan kakinya menginjak lautan zaman keos. Dia bergerak dalam satu langkah dan memasuki garis formasi musuh. Dengan terkena sebuah serangan pedang, sebagian besar pasukan Istana Haus Darah langsung menghilang, dan yang dilihat hanya tersisa kabut darah yang beterbangan. Di belakangnya, pasukan keluarga bangsawan Haotian juga menyerbu masuk. Perang dimulai seketika. Dan lihat lagi panglima dari Istana Haus Darah barusan, wajahnya sudah menjadi pucat ketika dia melihat keluarga bangsawan Haotian bertarung dengan cara ini. Dia adalah panglima yang berperang di garis depan, dan tugasnya adalah menahan keluarga bangsawan Haotian selama mungkin, untuk memperjuangkan waktu sebelum pasukan aula cabang ke-8 datang. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa keluarga bangsawan Haotian bisa-bisanya bertindak begitu cepat sehingga mereka dipukuli hingga lengah ketika mereka baru saja tiba. Halangi mereka. Meskipun situasinya sudah menjadi seperti ini, tapi dia masih terus mengaum, berharap bisa bertahan sampai pasukan bala bantuan datang. Namun, raungannya malah membuat Harley Ye, yang masih membunuh orang, tiba-tiba mengalihkan pandangannya kepadanya. Tangkap pemimpin terlebih dahulu.
Harley Ye membelahkan sebuah jalan dengan pedangnya, dan kemudian menyerang menuju panglima dari istana Haus Darah itu. Dia yang mengenakan armor Moody Sky seperti seorang dewa perang yang tak terkalahkan, dan tidak ada orang yang bisa menahan lebih dari satu jurus darinya. Siapa orang itu? Panglima dari istana Haus Darah itu melihat Harley Ye dari kejauhan. Ketika melihat bahwa Harley Ye begitu kuat, bahkan dia berada di alam langit semu, pun menjadi ketakutan. Keluarga bangsawan Haotian bisa-bisanya memiliki master yang begitu kuat. Siapapun yang menghentikan aku akan mati. Ketika dia sedang ketakutan, Harley Ye berteriak seperti guntur, dengan kekuatan supranatural. Dimanapun dia lewat, pasukan istana Haus Darah hancur berkeping-keping terguncang menjadi abu terbang. Wong, wong, wong. Mungkin karena telah melihat niat Harley Ye, pasukan istana Haus Darah buru-buru mengerahkan formasi pembunuhan, dan semua menargetkan Harley Ye tanpa kecuali. Tak lama kemudian, kekuatan formasi pembunuhan dihidupkan kembali, dan 9 cahaya ilahi terbang ke arah Harley Ye hampir bersamaan. Melihat ini, bahkan Harley Ye yang memiliki kekuatan tempur kuat pun tidak berani memaksa diri untuk menangkisnya. Perlu diketahui, ini adalah formasi pembunuhan yang dikerahkan dengan kekuatan gabungan pasukan kultivator, dan jika tidak hati-hati, dia akan terledak menjadi abu. Keabadian, buka. Ketika cahaya ilahi dari formasi pembunuhan hendak menembus tubuhnya, dia melarikan diri ke dalam lubang hitam ruang hampa. Namun, 9 cahaya ilahi formasi pembunuhan itu tidak berhenti karena kepergiannya. Oleh karena itu, pasukan istana Haus Darah menderita bencana, dan berbagai sosok berubah menjadi abu terbang karena kekuatan ilahi formasi pembunuhan. Apakah Harley Ye telah mati? Panglima dari istana Haus Darah itu menatap posisi di mana Harley Ye berada sebelumnya. Dia lebih peduli pada hidup atau matinya Harley Ye daripada orang-orang yang mati di bawah kekuatan ilahi formasi pembunuhan. Bagaimana menurutmu? Segera, suara dingin terdengar, dan pusaran hitam muncul di 10 meter darinya. Harley Ye yang memegang pedang pembunuh telah melarikan diri dari lubang hitam ruang hampa. Kamu, mata dari panglima istana Haus Darah itu menjadi menonjol, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Teknik Feng Shen. Harley Ye telah bergerak, dia seperti angin, sangat cepat hingga hampir tidak terlihat, dan pedangnya dengan teknik Feng Shen sangat tak tertandingi. Bahkan para penjaga dari panglima itu pun tidak sempat menyelamatkannya, mereka lebih tidak mampu mengikuti kecepatan Harley Ye. Pups. Diikuti dengan munculnya kilatan darah, panglima dari istana Haus Darah yang masih dalam keadaan ketakutan ditusuk oleh pedang Harley Ye di antara alisnya. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan sampai ketika dia mati. Dia adalah seorang panglima dari aula cabang yang bermartabat, seorang kultivator alam langit semu yang nyata, yang dilindungi oleh banyak master kuat, tetapi dia malah dimusnah secara berhadapan dalam seketika. Saat ini, dia mungkin bukan panglima terkuat dari berbagai aula cabang, tapi dia pasti panglima yang mati dengan cara yang paling konyol. Bersambung.